pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Akhirnya kita berjumpa lagi dalam program podcast Teras Negeri bersama saya Vicky selaku host pada podcast kali ini. Dan pemirsa, kalian juga dapat menyaksikan podcast ini di kanal YouTube Tempo.co. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, walaupun tersisa sekitar 10 hari lagi saat video ini direkam. Pelantikan definitif yang nantinya akan dilantik sekitar tanggal 20, tapi masih ada pejabat dari Wali Kota Madiun yang mau menyempatkan hadir. Itu adalah sebuah keistimewaan bagi kita dari Podcaster Negeri. Bisa kita langsung sapa Bapak Edi Suprianto. Halo Pak, apa kabar? Terima kasih Bapak sudah hadir. Walaupun tersisa 10 hari lagi ya Pak ya sebelum definisi dilantik. Tapi Pak izin aku menjelaskan sedikit tentang profil Bapak. Nanti kalau ada kesalahan bisa disanggah atau diperbaiki. Jadi pemirsa, sebelum kita bincang dengan Bapak Edi, saya sedikit menyampaikan sekilas profil tentang beliau, di mana pejabat wali kota Madiun, Bapak Edi Suprianto adalah seorang putra daerah yang lahir pada 19 Maret 1975. Sebagai birokrat berpengalaman, Bapak Edi telah menjalani berbagai posisi yang sangat strategis sebelum dilantik menjadi pejabat wali kota pada 29 April 2024. Di antaranya adalah Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Timur sejak 2022, Kepala Bakorwil 1 Madiun pada 2021 dan 2022, dan PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023. Dalam masa kepemimpinannya, Bapak Edi Suprianto berkomitmen melanjutkan program-program wali kota sebelumnya. Ia berfokus pada stabilitas pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan pelayanan publik, di mana Bapak Edi juga memperkuat kolaborasi lintas pemerintah, baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, untuk memastikan percepatan pelaksanaan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya di Kota Madiun. Namun di balik potensi yang dimiliki, Kota Madiun juga menghadapi sejumlah tantangan yang sangat signifikan, seperti perlunya penyediaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pengelolaan sampah, dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. Bagaimana Bapak Edi dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Madiun, atau apa saja yang sudah Bapak Edi lakukan? Mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita berbincang dengan pejabat wali Kota Madiun, Bapak Edi Suprianto. Pak, mengawali pertanyaan pertama nih Pak. Terfikirkan nggak atau apa proses sehingga Bapak dapat ditunjuk menjadi PJ Wali Kota Madiun, Pak? Mungkin bisa di-share ke teman-teman, Pak. Terima kasih Mas Vicky. Jadi saya selama ini mengalir dalam melaksanakan tugas sebagai birokrasi. Mulai dulu pernah melaksanakan tugas di Kabupaten Bangkalan Madura, terus juga mengalir ditarik Pak Imam Kabul ke Kota Batu. Terus karena istri saya di Surabaya, saya mutasi ke Pemprov. Saya terus mengalir, dan pada saat itu ada banyak sekitar 19 bupati wali kota yang habis masa kerjanya sehingga harus ditunjuk PJ. Pada waktu itu saya diusulkan di Kabupaten Magetan, tapi nggak jadi. Diusulkan lagi di Kota Kediri, nggak jadi. Tapi terakhir sama Bu Khofifah diusulkan kembali dan menjadi PJ Kota Madiun. Saya mengalir, dan memang apa yang sudah diberikan tugas kepada saya akan laksanakan semaksimal mungkin untuk pelayanan publik. Iya, tapi Pak, sebelum Bapak menjabat sebagai APJ Wali Kota Madiun, pasti Bapak udah melihat belum tantangan yang akan dihadapi? Atau sebelum dan sesudah bisa Bapak ceritakan tantangan yang mungkin susah atau sulit dihadapi, khususnya di Kota Madiun itu sendiri, Pak? Pada saat itu kebetulan saya sebagai Kepala Pakesbang, tugas saya adalah pencegahan konflik. Dan waktu itu saya sebelum saya melaksanakan tugas di Kota Madiun adalah saya membuat surat edaran untuk pembongkaran tugu pencaksilat. Sehingga saya begitu saya datang di Kota Madiun, saya dihadapkan saya harus merangkul semua elemen masyarakat termasuk tokoh-tokoh pencaksilat yang ada di Kota Madiun. Tantangan waktu itu adalah terkait dengan masalah keamanan. Sehingga terutama adalah konflik pencaksilat. Sehingga saya merangkul semua tokoh masyarakat, Forkopimda, saya harus kuatkan sehingga sedikit potensi apapun bisa kami deteksi dan bisa kami tangani lebih lanjut. Yang kedua adalah terkait dengan potensi Kota Madiun yang memang
kotanya kecil dan sumber dayanya sangat terbatas. Masalah ekonomi itu menjadi penting, itu sangat tantangan kami karena gampang digoyah karena sumber daya alamnya itu juga sangat terbatas ya, sehingga kami bersama-sama dengan tim-tim pemerintahan yang pimpinan Pak Maidi dan sebagainya harus menguatkan dulu fondasi ekonomi masyarakat supaya alhamdulillah inflasi dan sebagainya bisa kita atasi dengan baik. Oh gitu. Jadi ada dua tantangan. Pertama kestabilan sosial, yang kedua mungkin kesejahteraan masyarakat karena sumber dayanya terbatas ya Pak ya. Tapi Pak, bagaimana nih program pembangunan dan pelayanan publik yang ada di Kota Madiun itu sendiri juga dapat berjalan dengan baik Pak? Tugas saya sebagai PJ itu karena selain mengawal pemilu, tapi yang paling utama juga adalah mengawal pelayanan publik. Alhamdulillah pelayanan publik menjadi prioritas utama kami sehingga kami dengan tim dari Pemkot dan stakeholder lainnya mempermudah semua pelayanan publik dan alhamdulillah kemarin kita mendapatkan penghargaan beberapa kali dari Kemenpan RB dan nilai kita juga sangat tinggi 98, sekian terkait indeks pelayanan publik kita. Dan dengan pelayanan publik itu semuanya menjadi kita permudah, transparan, digitalisasi ya Pak ya, digital dan semuanya juga OPD yang itu ada pelayanan publik sampai tingkat kelurahan kita kawal, kita cek semuanya sehingga alhamdulillah masyarakat menjadi puas. Tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan publik juga sangat tinggi dan juga berdampak terhadap investasi. Investasi kita juga alhamdulillah bisa sekian tertinggi sampai 4 tahun berturut-turut ini di Kota Madiun itu sendiri. 2024 itu tertinggi investasi kita. Tapi kalau terkait infrastruktur Pak, terutama dalam pengelolaan lingkungan, apakah di sana juga ada masalah Pak? Kebetulan saya sudah masuk di Kota Madiun itu posisinya sudah sangat bagus. Kepimpinan Pak Maidi juga cukup kuat dan luar biasa. Mereka sudah memberikan fondasi membawa Kota Madiun dengan berbagai pembangunan infrastruktur seperti kota wisata dengan pembangunan ikon-ikon dunia. Karena Kota Madiun ini kan tidak punya sumber alam, sawah juga sangat terbatas, sehingga yang dibangun oleh Pak Maidi dan saya meneruskan itu adalah membangun ikon-ikon yang menjadi daya tarik wisatawan lokal. Nah, terutama lokal dulu seperti ikon Liberty, Merlion, Ka'bah, terus Menara Bridge, Menara Eiffel, kincir angin Belanda dan sebagainya itu. Dan ini nanti akan dilanjutkan sampai ke tembok Cina dan sebagainya. Itu yang pernah dilakukan seperti di Texas. Oh gitu. Ya Texas dulu kan seperti itu. Nah, tidak punya sumber daya, akhirnya membuat ikon-ikon dunia dibawa ke sana. Dan itu juga alhamdulillah dampaknya sangat sungguh luar biasa. Oh iya. Karena terutama untuk UMKM mungkin ya Pak. Pertama perubahan kota menjadi signifikan, menjadi bersih. Jalan semuanya sampai ke tingkat RT pun semuanya sudah bagus, mix semua. Lampu-lampu bertebaran di mana-mana, taman-taman dan sebagainya itu juga sangat signifikan. Dan saya melanjutkan untuk proses penghijauan, termasuk juga pembangunan IPA, termasuk juga penanganan sampah. Itu juga kami lanjutkan. Karena Kota Madiun juga lokasinya strategis ya Pak, sebagai jalur penghubung antara kota-kota besar di Jawa itu sendiri ya Pak ya. Jadi kebetulan posisi Kota Madiun itu ada di tengah-tengah di antara namanya Rumpun Mataraman. Di situ ada Magetan, Ngawi, Kabupaten Madiun, Ponorogo, Trenggalek. Jadi orang kalau mau ke Magetan, orang mau ke Ngawi, Madiun, Ponorogo, pasti rata-rata lewatnya Madiun. Istirahatnya di Madiun karena memang hotel bintang 4, 3 itu ada di kota, yang lainnya belum ada. Oh, di antara kota-kota itu belum ada. Sehingga dan sekaligus juga memang tempat
kuliner. Ya, betul. Dan sekarang kotanya juga nyaman. Kalau malam juga nyaman untuk aman juga, nyaman untuk istirahat, untuk kuliner, wisata lokal dan sebagainya itu juga sangat nyaman. Sehingga selama ini kalau orang mau ke daerah tadi itu pasti tidurnya, istirahatnya Kota Madiun. Iya. Dan itu juga akan mempengaruhi daya minat wisatawan otomatis, dan investor untuk masuk ya Pak. Otomatis sehingga UMKM juga hidup. Akhirnya tingkat hunian hotel itu okupasinya 80-100%, Pak. Oh iya. Iya tuh. Karena sekali. Mungkin sebagai tempat transit juga kali ya Pak ya. Karena sehingga kami selalu promosikan kepada investor tentang meyakinkan ini loh posisi Kota Madiun, sehingga tertarik. Iya. Banyak perusahaan ataupun hotel ataupun semuanya pada masuk. Iya. Dan itu cukup unik juga sih Pak, karena keterbatasan sumber daya alam. Jadi dia bikin miniatur wisata internasional untuk menarik wisatawan itu sendiri ya Pak. Dan itu juga berpengaruh gak Pak untuk lapangan pekerjaan Pak? Itu kan juga tantangan Pak di Kota Madiun. Alhamdulillah karena kita ini juga punya program ya. Kita ini ada program pembinaan tenaga kerja. Jadi kita kerjasama dengan pihak swasta termasuk perusahaan-perusahaan. Kita menggandeng butuhnya berapa tenaga kerja. Mereka bina sendiri, kita mengkomunikasikan, mengkoordinasikan. Sehingga setiap angkatan bisa sampai 100. Mereka dibina sampai berapa hari, mereka siap pakai. Terutama adalah masyarakat kota Madiun. Misalnya mau ada buka hotel misalnya, Mercure misalnya. Jadi Mercure nanti kerjasama dengan kita menyiapkan, kita mencari warga, mereka yang membina, yang mengeluarkan, kita yang mengkomunikasikan. Tapi persentase tingkat pengangguran di sana bagaimana Pak di Kota Madiun? Jadi kalau untuk tahun 2024 itu menurunnya drastis, tingkat pengangguran maupun tingkat lapangan pekerjaan. Karena memang kebetulan tahun 2024 ini banyak sekali investasi masuk di Kota Madiun. Kota Madiun. Kayak kemarin banyak, ada Mitra 10, ada beberapa hotel, ada beberapa perusahaan. Jadi nggak banyak, alhamdulillah bisa menyerap tenaga kerja. Nah, jadi itu udah kolaborasi dengan swasta untuk melakukan pelatihan. Akhirnya ditambah investor juga lumayan banyak yang masuk. Sehingga termasuk ini Pak Maidi sebelum saya ini sudah menyiapkan lapak-lapak. Jadi setiap di kelurahan itu dibuatkan sentra UMKM. Jadi supaya masyarakat ini juga bisa mempunyai inovasi untuk apa yang akan dibuat untuk kuliner ataupun produk-produknya. Sehingga setiap di kelurahan itu ada tempat taman, dibuatkan kuliner-kuliner. Dari situ Pemkot menyediakan semuanya. UMKM-nya cukup beragam juga Pak di sana. Beragam. Mulai dari mungkin makanan sampai hasil karya batik, mungkin juga banyak di sana Pak. Batik, ada kerajinan, sampai kemarin ada sudah diekspor itu makanan-makanan ya seperti kayak minuman, pecel itu ke Amerika sama ke Arab Saudi. Oh iya. Itu pemerintah khususnya Kota Madiun juga melakukan pembinaan terhadap UMKM Pak. Karena itu pasti. Mungkin bisa dijelasin Pak program UMKM pembinaannya itu seperti apa Pak di sana? Kita membuat kelompok-kelompok UMKM, ya, koordinator tadi lah kita di bidang apa, misalnya Mamin, ya kita ada pembinaan terkait dengan packagingnya, terkait dengan rasanya, tapi biasanya kalau sebelum diekspor kita cek dulu kualitasnya. Kita sudah memenuhi standar belum? Enggak, karena kalau diekspor itu benar-benar ribet. Harus ada berapa poin yang harus dilewati. Nah, itu yang kita lakukan. Terus juga pada event-event, kita sering buat event kan. Event-event mungkin di berbagai tempat seperti pameran atau wisata diundang dari provinsi atau kabupaten. Ini UMKM ya kita gilir. Kita perkenalkan ke mereka supaya mereka bisa tampil dan memperkenalkan produknya. Dan itu cukup unik ya tadi yang sudah Bapak jelaskan, di setiap kecamatan ya Pak ya. Itu ada kelurahan. Di setiap kelurahan itu ada UMKM. Pusat UMKM-nya. Jadi di area itu sendiri tempat wisata lokal juga ya. Wisata lokal. Karena begini,
Pasti kalau memang ada yang masih tetap eksis, ada yang masih kembang-kempis gitu. Yang kembang-kempis itu kita suplai misalnya dengan kegiatan nggak terlalu besar, misalnya lomba catur misalnya, tingkat RT, tingkat RW, sehingga orang pada datang untuk menghadiri lomba itu sekaligus untuk menikmati kuliner. Jadi sirkulasi uang juga berputar di pasar ya Pak ya. Makanya saya kalau pas selama saya di Kota Madiun tuh semuanya saya bisa buat event. Nonton nobar pun saya buat event. Itu jadi pada ngehubungin UMKM di situ nobar juga ya Pak. Itu bisa ketemu sampai 5.000-an orang. Tapi kan yang susah itu Pak meningkatkan kualitas maupun kuantitas tingkat UMKM dari yang kecil ke sedikit lebih besar gitu Pak. Nah itu ada gak strategi khusus Pak dari pihak pemerintah kota Pak? Karena kan Madiun itu selain kuliner juga itu daya minatnya juga terkait UMKM kan Pak di sana Pak? Jadi pada saat kita buat kelompok-kelompok tadi, terus ada misalnya kan ini kan kadang mereka ini berkompetisi. Berkompetisi misalnya kayak bluder. Lagi boomingnya di Kota Madiun itu ada Bruder, Cokro itu. Ya, Bruder Cokro lagi booming. Di mana di seluruh Indonesia mesti ada namanya Bruder Cokro. Nah, di situ banyak UMKM yang tandingan. Ya, kita dorong yang tandingan tadi pasti tidak bisa menyamai yang ini ya. Tapi paling enggak ini bisa menjadi alternatif pilihan orang lain kalau pas ngantri di Bruder Cokro, ini ada bisa pilihan lain. Ada pilihan lain yang lebih murah. Nah, ini yang kita bina. Pecel juga begitu. Sana kebetulan sentranya pecel. Oh iya. Enggak, sentra pecel itu. Di Jalan Cokro itu banyak pecel, tapi masyarakat yang lain juga kita ajari kayak lomba buat pecel, lomba buat apa dan sebagainya. Ya, kita bina terus sampai mereka bisa jadi. Terus juga tadi ada pelatihan UMKM oleh Disnaker. Itu setiap 3 bulan sekali dikumpulin masyarakat siapa yang mempunyai minat untuk menjadi pangkas rambut, menjadi kuliner, nanti diajari sampai bisa dipraktekkan di lapangan, ditarik lagi gitu, sampai bisa nanti dikontrol, dilepas, nanti suruh laporan mereka sampai seperti apa. Jadi bukan UMKM-nya doang, tapi individu juga dilatih ya Pak ya. Misalnya mau jadi ada banyak itu yang bikin kayak baju, kaos, nanti diajarin cara sablonnya dan sebagainya, sampai dilepas nanti saling kontrol. Tapi permodalan juga ada Pak, dibantu Pak? Ya pasti tapi tidak semuanya kan. Ya harus memenuhi kualifikasi juga ya Pak ya? Tidak semuanya. Tapi rata-rata di sana apa Pak UMKM yang cukup apa Pak berkembang Pak? Kuliner, terus juga kayak kerajinan untuk krep untuk UMKM, karena di sana juga ada pusat-pusat wisata ya. Jadi kayak baju, kaos, terus wisata-wisata kayak souvenir kayak gitu. Itu yang lagi dikembangkan. Juga ini lagi kita mau mengembangkan kayak transportasi lokal untuk kayak mobil-mobil antik gitu supaya menarik minat juga ya Pak ya. Kalau misalnya ada jeep kayak gitu. Nah Pak, selain kuliner apa Pak pariwisata di sana yang cukup potensial dalam tanda kutip, baik budaya, sejarah maupun wisata religius Pak di sana, mungkin bisa diceritakan Pak? Sebenarnya kita ini punya potensi yang luar biasa, yaitu pencak silat. Pencak silat itu karena ada 15 perguruan pencak silat terbesar ada di Kota Madiun. Nah, ini kami lagi menata potensi sebenarnya kalau ini tidak ada konflik. Yang kita khawatirkan sekarang masih ada benturan. Tapi kalau ini semuanya masih saling memahami, tidak ada konflik, itu potensinya luar biasa. Karena mereka punya masa jutaan. Kalau mereka jutaan semua. Jadi kalau mereka pada datang nyekar, beli baju pencak silat, terus dari seluruh dunia pada datang, itu potensinya. Dan rata-rata konfliknya penyebabnya apa sih Pak? Ya karena ego ya Pak ya? Antar komunitas ya Pak? Spirit nekopnya yang berlebihan. Tapi pemerintah bantu menjadi narahubung antar setiap komunitas di Pancasila. Tugas kami supaya tadi itu bisa kita rukunkan kembali.
Kalau ini rukun luar biasa potensi ini. Karena jutaan jumlahnya. Jutaan. Tapi ada kalender event yang ngelibatin itu Pak, pencaksilat itu sendiri Pak? Ada, cuma masih kita harus tertutup karena kalau terbuka ya kali ini juga kalau kayak pertandingan pencaksilat gitu-gitu harus tertutup. Harus diawasi karena kalau terbuka pasti bawa massa. Nah, dan kadang setiap masa tuh saling ini ya Pak. Kompor ibaratnya ya. Yang sebenarnya mereka ini saudara sebenarnya, cuma karena masih terutama yang masih anak-anak kecil yang SMA, yang kadang jiwa ininya masih menggebu-gebu ya Pak. Menggebu, yang provokasi melalui media sosial. Dan itu cukup unik Pak. Kelebihannya itu di pencaksilat gitu ya. Tapi kalau wisata-wisata selain itu yang tadi sudah Bapak jelaskan, ada lagi gak Pak sebenarnya yang menjadi ibaratnya target dari pemerintah kota untuk lebih dikembangin lagi Pak? Misalnya mungkin pemberdayaan alun-alun. Pasti ini nanti target kemarin karena ini keterbatasan anggaran ya. Ini nanti ada perubahan alun-alun menjadi taman yang multifungsi. Ada jogging tracknya, juga Jalan Lagu Salim itu juga rencana juga kemarin sama Pak Maidi juga mau dibuat seperti Malioboro. Terus Jalan Cokro jadi pusat kuliner, stadion jadi pusat jogging track, dan ini juga ada pecelen. Pecelen itu adalah lahan sekitar 15-20 hektar milik Pemkot yang nanti akan disulap menjadi pusat hiburan masyarakat. Itu sudah kemarin sudah ada beberapa investor dari India maupun Korea Selatan yang sudah melirik. Niatnya mau dibuat seperti apa itu Pak? Ya, Malioboro kah yang tadi sudah Bapak sampaikan? Kalau yang Malioboro yang selatannya alun-alun. Tapi yang tadi pecelen, namanya pecelen itu adalah pusat hiburan seperti kayak Jatim Park gitu. Itu juga cukup menarik ya Pak ya. Jadi wahana-wahana dibuat nanti seperti itu ada pusat pendidikan, ada pertemuan, ada wisata seperti Jatim Park dan sebagainya. Nah Pak, ini mungkin sudah menghitung hari lagi sebelum definitif dilantik. Mungkin apa nih Pak Bapak memandang masa depan Kota Madiun dan harapan Bapak untuk tahun-tahun yang akan datang khususnya di Kota Madiun Pak? Kota Madiun ini saat ini menjadi posisinya sangat strategis karena ada di posisi tengah, dan selain kota transit tapi juga kota dagang, kota industri, dan juga saat ini disulap untuk menjadi kota wisata. Saya yakin dengan kepemimpinan nanti Pak Maidi, Kota Madiun semakin merangkak menjadi semakin lebih baik dan sangat strategis untuk menopang perekonomian yang ada di kabupaten kota sekitarnya. Dan untuk pembangunan itu saya yakin akan diteruskan oleh Pak Maidi, termasuk pembangunan wisata-wisata kota yang ada di Kota Madiun, termasuk banyaknya event-event. Dan saat ini juga prestasi-prestasi sudah diraih oleh Kota Madiun, semuanya yang terbaik. Saya selama 9 bulan juga saya sudah menerima 149 penghargaan dari berbagai provinsi internasional maupun lokal. Sehingga ini sudah menjadi bekal modal awal, termasuk juga masyarakatnya yang sangat harmonis, yang sangat baik, sehingga tinggal sinergitas, tinggal penambahan mungkin dukungan anggaran, termasuk juga dukungan CSR. Insya Allah percepatan pembangunan akan semakin lebih meningkat lagi ya Pak ya. Dan ini Pak, mungkin ada pesan-pesan untuk anak muda di Madiun Pak, terutama untuk komunitas pencaksilat. Apa yang kira-kira bisa Bapak sampaikan agar saling rukun juga nih untuk bahu-membahu mengembangkan pencaksilat di Kota Madiun itu sendiri Pak? Di kesempatan ini saya sebagai PJ Wali Kota yang nanti habis tanggal 20 Februari, saya sangat optimis Kota Madiun suatu saat akan menjadi kota yang maju mendunia. Tapi saya berpesan kepada seluruh anak-anak muda, khususnya
anggota pencak silat, ayo jaga kerukunan, kita jaga persatuan. Kalau singkirkan ego, singkirkan spirit the cop, tapi yang kita lebih utamakan adalah spirit untuk membangun Kota Madiun, membangun bangsa. Kota Madiun aman, insya Allah Jawa Timur, Indonesia akan aman. Karena kalau Kota Madiun nanti aman, bersatu, budaya pencak silat akan menjadi salah satu ikon untuk bisa menunjang wisata dan budaya yang pada gilirannya nanti akan mensejahterakan Kota Madiun. Dan juga saya yakin kreativitas inovasi warga Kota Madiun pada gilirannya akan terus meningkat dan bisa menjadikan Kota Madiun semakin maju mendunia. Wah, terima kasih Pak Edi sudah mampir ke Tempo, Pak. Pemirsa, kita udah masuki sesi terakhir nih bincang-bincang dengan Bapak Edi. Tapi sebelum saya menutup podcast kali ini, mungkin Pak ada yang Bapak mau sampaikan untuk pemimpin selanjutnya juga, Pak. Mungkin wali kota terpilih dan juga anak muda di Kota Madiun itu sendiri, Pak. Yang ingin kami sampaikan selanjutnya, saya mengucapkan selamat datang kembali Pak Maidi sebagai wali kota dan Mas Bagus Panuntun sebagai wakil wali kota. Dengan pengalaman beliau, dengan kemampuan beliau, dengan kepemimpinan beliau yang sudah teruji selama ini, saya yakin Pak Maidi dan Mas Bagus Panuntun semakin melejit, semakin mampu untuk memimpin Kota Madiun untuk 5 tahun yang akan datang. Insya Allah kepemimpinan beliau dengan Mas Bagus akan menjadikan Kota Madiun semakin maju, semakin makmur, dan bisa menjaga keamanan, kerukunan, persatuan, dan juga membawa ekonomi Kota Madiun semakin melejit. Dan berikutnya kepada anak-anak muda, masyarakat seluruh Kota Madiun, ayo dukung kepimpinan Pak Maidi dan Mas Bagus, karena tidak ada lagi sekarang nomor 1, nomor 2, nomor 3, semuanya adalah sudah terpilih dan kita sudah sepakat untuk memilih melanjutkan yang dipimpin oleh Pak Maidi dan Mas Bagus Panuntun. Ayo kita dukung untuk kemajuan Kota Madiun, Jawa Timur, dan Indonesia. Baik, terima kasih Pak Edi ya sudah menyempatkan waktunya mampir ke Tempo di tengah-tengah kesibukannya. Semoga kita ke depan bisa komunikasi dan silaturahmi tetap terjaga ya Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, sekian atau demikian bincang-bincang dengan pejabat wali kota Madiun Bapak Edi Suprianto. Dan pemirsa, program podcast Tersegi akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Vicky mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa.